Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah. Berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita masih bisa hadir untuk mengikuti jadwal yang telah Ibu lakukan atau Ibu berikan hari ini ya. Terima kasih sekali kepada Ananda sudah merespon apa yang telah Ibu berikan kepada Ananda. Padahal Ibu memberikan tadi baru maghrib ya Yazid ya. Yazid, Ibu telepon Yazid pertama kali. Tidak apa-apa Bu, bagus Bu katanya. Nanti Ibu kasih tahu aja di grup. Terima kasih sekali kepada Ananda sudah memberikan waktunya kepada Ibu. Nah, hari ini mungkin Ananda akan bertanya kepada Ibu, apa itu kesepakatan kelas? Ya, sudah tahukah Ananda semuanya apa itu kesepakatan kelas? Tahu Ananda Ibu apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan. Bisa bicaranya satu-satu nak? Yang lainnya tolong matikan mikrofonnya, di-mute-kan dulu. Angkat tangan, bicara sama Ibu ya. Karena Ibu mau juga mendengar, tapi kalau terlalu banyak yang berbicara nanti tidak kedengaran ya. Nah, meminta kalau ada yang mau silahkan. Angkat tangannya dulu. Ya oke Ripa. Apa menurut Ripa? Kesepakatan yang diambil bersama oleh suatu kelas. Iya, apa itu contohnya Rifa? Misalnya pemilihan ketua kelas. Iya, terus? Pemilihan sekretaris, Iya. bendahara, dan apa lagi? Ayo. Apa lagi contohnya? Mungkin teman-teman yang lain melengkapi? Ya, oke. Yazid, apa Yazid? Mungkin contohnya Yazid mau tambahkan seperti penentuan jadwal piket, Bu. Oke, bagus sekali. Iya, penentuan jadwal piket itu perlu kita sepakati secara bersama ya. Oke, ayo. Ini kebetulan belajarnya sama Bu Ica ini ya. Ibu contohkan dalam pembelajaran TIK. Apa saja kesepakatan kira-kira Ananda belajar sama Ibu? Nah, ini kalau nanti bersama wali kelasnya mungkin tidak berapa beda juga sih. Tapi Ibu dalam belajar TIK sekarang Ibu contohkan. Kira-kira apa itu? Nah, ini akan kita bahas ya pada pertemuan kita hari ini. Oke, ini muncul sama Yazid ini PowerPoint ya nak ya? Presentasi kan? Oke. Silahkan kita sepakati bersama Yazid yang ngetik ya. Oke, buat di sana Zik. Kesepakatan kelas. Ya. Dalam belajar bimbingan TIK. Nah, buat di bawahnya kelas 91. Oke. 91. Nama guru tiknya siapa? Buat nama Ibu di sana. Guru pembimbingnya ya. Oke. Nah, sekarang udah punya kita kesepakatan bersama, kita buatkan nanti ya. Nah, oke, kita buat enter baru Zik. Slide baru Zik. Enterkan saja Zik. Oke. Ayo, silakan lagi. Ibu minta Ananda bersuara lagi
apa kesepakatan yang akan kita sepakati ketika belajar dengan bimbingan TIK dengan bersama Ibu? Ayo, apa yang pertama kali ini dengan belajar bimbingan TIK ya, baik itu di labor komputer nanti ataupun di dalam kelas. Apa yang akan kita sepakati dulu? Mungkinan tentang, karena kita mungkin selama ini dengan COVID ya, COVID-19 ini mungkin Ananda sudah lama tidak ke sekolah ya, mungkin tidak ingat lagi mungkin dengan kebiasaan atau peraturan yang telah ada di sekolah. Nah, di sini Ibu minta lagi Ananda memunculkannya. Apa kira-kira menurut Ananda yang perlu kita sepakati? Nah, biasanya dengan COVID ini apa lagi yang pertama? Seperti kita menjaga protokol kesehatan ya. Contohnya seperti itu. Apa? Ketika kita datang ke sekolah, kesepakatan ini sudah kita ada dan kita langsung nanti laksanakan ketika belajar. Maunya Ibu seperti itu. Ayo, coba Ananda buat lanjut kesepakatan pertamanya apa kira-kira? Ayo anak-anak Ibu. Jik tuliskan nomor satunya apa? Bikin judul lagi Jik. Kesepakatan kelas. Belajar dalam bimbingan TIK ya. Dalam bimbingan TIK. Oke, nomor satunya apa? Ayo, anak-anak Ibu silakan. Biar Yazid yang tulis. Ayo, beri masukan. Apa kira-kira yang akan Anda sepakati selama belajar dengan Ibu? Peraturan atau tata tertib apanya? Sekarang Ananda ya Bu minta. Biasanya kan menurut dari Ibu aja selama ini ya. Ini sekarang kita dengan adanya Merdeka Belajar, Ibu minta Ananda yang mengeluarkan pendapatnya sendiri. Ya. Ayo. Kira-kira apa? Ayo, mana suaranya? Deo, Fitri, Rifa, Salwa, Sylvia, Sakila, Yazid. Ayo nak. Memakai masker. Kemudian antri perlu nggak antri? Budaya antri. Iya, Bu. Nah, itu termasuk protokol kesehatan juga kan? Oke. Antri dalam berbaris, antri mengumpulkan tugas, ya. Bu, kalau misalnya duduk itu sendiri-sendiri, Bu. Kemungkinan kita jaga jarak mungkin di dalam kelas, nah. Jaga jarak. Ya, mungkin nggak berdekatan kita, pasti ada jaraknya kali. Mengantri dalam berbaris dan mengantri dalam mengumpulkan tugas di dalam kelas. Kira-kira apa lagi? Mana suaranya nak? Yang lain kasih pendapat. Deo, Fitri, Iki, Rifa, Salwa, Sakila. Ayo nak, ini kesepakatan Ananda yang menentukan di kelasnya nanti. Ayo. Jaga jarak. Iya. Itu nomor 3 tulisannya ngantri ya. Antri, nggak ngantri ya Jik. Antri aja bikin Jik. Antri dalam berbaris. Iya. Ini bagus sekali nih komentar dari Iki. Bu, tulisan nomor 3-nya ngantri ya Bu, katanya. Iya bagus sekali. Berarti Iki ngerespon apa yang ditulis Yazid ya. Bagus sekali.
Ya, antri dalam berbaris dan antri dalam mengumpulkan tugas. Terus apa lagi? Ayo, siapa lagi yang bisa kasih pendapat? Ini untuk kita bersama ini, kesepakatan yang Ananda buat ini untuk semuanya ini dipakai di kelas. Kelas termasuk kelas Ananda ketika belajar dengan ibu. Ayo. Apa lagi? Iya, ada pendapat dari Rifa memakai hand sanitizer katanya. Ah iya. Oke. Ayo Zik, tulis Zik. Oke. Terus apa lagi? Tata tertib perlu enggak? Apa tata tertib yang ada biasanya? Ini baru protokol kesehatan ini. Apa tuh? Bawa bekal dari rumah. Siapa yang bicara itu? Ibu dengar itu. Iya, bagus sekali itu. Iya, bagus. Bawa bekal dari rumah. Mungkin kemungkinan kita tidak ada kantinnya nanti, nak. Jadi Anda harus bawa bekal dari rumah. Ayo, tulis. Sekolah kapan dimulai, Bu? Januari kemungkinan kita sekolah, nak. Oke, apa lagi? Ayo tentang peraturan sekolah mungkin tata tertibnya lagi apa? Ada enggak tata tertibnya lagi? Halo, ayo. Silakan Ananda berkomentar. Apa tuh? Sepertinya kalau pakai masker. Nah, susah ya. Bagusnya lebih baik pakai topi itu ya, yang terbuat dari plastik dan lebih simpel dan lebih nyaman. Oke, bisa juga. Iya, Bu. Bagusnya seperti apa? Kalau biasanya kalau pakai apa tuh sering lepas-lepas gitu ya? Iya, Bu. Kalau pakai masker kan kadang panas, sering Iya. lepas, Bu. Oh gitu. Kalau pakai itu kan nggak perlu dibuka, nafas kita pun juga nggak karuan, Bu. Jadi bagusnya kita sepakati aja gimana? Atau kalau ada yang punya masker yang tidak pakai topinya, gimana itu? Atau kita sepakati saja memakai masker dan kita pakai dan aja ya. Terlalu kita cat nanti kita apakan ada teman yang tidak punya kan kasihan juga nanti kan? Iya, Ya. Bu. Ah ya. Kita tambahkan saja memakai masker atau rek topi yang terbuat dari plastik ya. Nah, kalau kita langsung cat nanti pakai itu nggak mungkin. Kadang-kadang teman Ananda ada yang tidak mampu belinya, ada yang punya, dikasihin juga nantinya ya. Oke, ada juga ini pendapat dari Iki menjaga jarak, Bu. Ah iya, termasuk di dalam tadi antri itu ya. Silahkan dituliskan aja. Itu pendapat temannya menjaga jarak. Duduk sendiri-sendiri. Oke, kira-kira apa lagi kesepakatan kita?
Mau di labor nanti atau di dalam kelas, Ibu? Oke. Ayo. Lain. Yang lain mana suaranya? Silakan Ananda berkomentar. Karena ini adalah Ananda yang menentukan sendiri. Nanti baru Ibu bawa ke forum nanti. Ayo. Mencek suhu tubuh gimana itu? Apakah sekolah kita menyediakan nanti? Bisa jadi ya, karena kita diwajibkan otomatis sekolah akan menyediakan ya. Kalau nggak salah di sekolah ada itu, Bu. Ah iya. Kalau Iya, udah kemarin sekarang tuh, Bu. karena kita rasanya ke sekolah harus sekarang di Januari kemungkinan ya. Otomatis sekolah harus menyediakan ya. Ah ya, oke, kita masukkan mengecek suhu tubuh. Oke. Kemudian untuk protokol kesehatan Ibu rasa sudah oke semuanya ya. Udah masuk ya? Untuk protokol kesehatan ini. Udah ya, udah cek suhu, udah jaga jarak, udah memakai sanitizer, udah memakai masker. Nah, sekarang ke peraturannya lagi apa tata tertibnya mungkin yang lainnya? Apa larangan-larangan yang tidak boleh? Silakan Anda buat kesepakatan kelasnya. Larangan apa yang tidak boleh? Contohnya mungkin minta izin, permisi keluar. Nah, gimana itu? Berapa menit mungkin boleh? Nah, ini konsekuensinya nanti kita yang jalanin ya. Jadi peraturan itu benar-benar Ananda sampaikan dengan baik, dan konsekuensinya sendiri Ananda harus tahu, karena kesepakatan ini Ananda yang membuat ya. Ayo teman-teman Ananda yang lain, Nanggi Azid, mana ini suaranya? Halo Ananda, kok pada diam? Masih banyak itu. Biasanya di labortik gimana? Di labortik apa yang larangan Ibu yang masih Ananda ingat? Baik di dalam kelas. Iya, ada lagi komentar Ripa ini, dilarang membawa air ke labor. Iya, bagus sekali. Karena labor itu kan ada laptop atau komputer ya, jadi rentan dengan air ya. Sebaiknya Anda tidak minum-minum. Kadang-kadang apa sengaja Anda menumpahkannya di labor komputer. Ya, silakan ditulis ya, Zik. Dilarang membawa air ke labor. Apakah air saja, Nak? Makanan, Bu. Makanan, Bu. Oke, dilarang membawa minum dan makanan. Ya. Ke dalam labor kelas atau labor komputer. Kalau minum oke lah di dalam kelas ya, di labor komputer. Kalau di dalam kelas bawa minum boleh ya, tapi makan makanan dilarang makan ya. Dilarang membawa minuman dan makan ke dalam labor komputer. Kalau di kelasnya gimana? Kalau di dalam kelas itu palingan sampahnya, Bu. Tapi tidak boleh makan di dalam kelas kan? Iya, Bu. Ya silakan. Dan di kelas itu berarti antara labor dan dengan kelas itu sama sebenarnya. Dilarang membawa makanan atau minuman di labor komputer. Kemudian dan dilarang makan atau minum juga ya.
bagus kata-katanya itu. Dilarang makan dan membawa minuman ke dalam labor maupun kelas. Dilarang makan juga ya, dilarang makan aja ya. Makan berarti dia tidak bawa ya. Bagusnya itu, Zik. Dilarang makan, dilarang makan dan minum di dalam labor komputer atau kelas. Di labor komputer dan di kelas. Dalam kegiatan PBM ya. Kegiatan selama kegiatan PBM. Kita belajar, oke. Oke. Yuk, apa lagi? Yang membuang sampah di bawah laci itu tuh gimana, Bu? Iya, bagus sekali. Silakan ditulis, Dik. Iya. Kadang-kadang sesudah makan atau minum sampahnya diletakkan di dalam laci ya. Kadang-kadang udah menjijikkan Ibu kalau kadang-kadang melihatnya. Udah lama sampahnya udah berbau, udah busuk, tidak dibuang keluar. Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi tuh? Apalagi kira-kira? Tata tertib yang lainnya mungkin tentang kebersihan, tentang disiplin. Ayo. Nah, tentang disiplin apa contohnya? Ayo, soal yang lainnya mana? Kasihlah pendapatnya, Nak. Ayo, Ananda Bu beri kebebasan untuk berbicara. Salwa, apa Salwa? Tadi Ibu bilang tentang disiplin. Kalau disiplin itu kan biasanya tentang kehadiran di sekolah, contohnya terlambat. Iya. Itu kan sering, Bu. Iya. Terus tentang membuat tugas. Iya. Dah itu aja, Bu. Ya, kita sepakati kalau terlambatnya berapa menit boleh masuk belajar sama Ibu. Kita sepakati aja sekarang. Ya. 5 menit, kalau enggak 10 menit, Bu. 10 menit Bu rasa terlalu lama itu, Nak. 5 menit, Bu. Ayo, oke. Dikasih waktu dispensasi ya, 5 menit. Nah, kalau terlambat. Berarti kalau udah terlambat itu kita punya apa? Punya aturan enggak nanti? Apa aturannya bagi yang terlambat? Yang terlambat. Tentang peraturan disiplin ya. Tentang ya. Berarti dia cuma dikasih waktu lebih dari 5 menit berarti terlambat ya. Oke. Bagi yang terlambat perlukah kita buat kesepakatan? Kalau ada yang terlambat? Apa kalau ada yang terlambat? Gimana bagusnya, Nak? Apakah perlu kita beri hukuman atau tidak? Nah, ini yang kita sepakati bersama hari ini. Bagi yang terlambat gimana? Dikasih sanksi aja, Bu.
Iya, kita kasih sanksi aja. Otomatis Tapi kadang apa? Tapi kadang ada siswa itu terlambat pasti punya suatu alasan, Bu. Oke, terus? Jadi gak tahu dah, Bu. Ya, semua orang pasti punya alasan ya, Nak ya. Tapi Iya, kadang Bu. kalau udah lebih dari batasnya, otomatis itu nggak mungkin ya. Jadi Iya, hari Bu. iya. Jadi bagusnya gimana? Kita sepakati aja hari ini. Katanya tadi kan dikasih kelonggaran 5 menit. Berarti kalau udah lewat dari 5 menit, berarti dianggap itu terlambat. Gimana kalau kita buat kesepakatan? Ini pendapat Ibu ya. Bagi yang terlambat kita suruh mereka berkarya gimana? Membuat blog. Iya, Ibu beri Iya, kebebasan membuat kepada blog, Ananda. Bu. Ya, Ibu beri kebebasan kepada Ananda. Apakah Ananda mau menyanyi, membaca puisi, menciptakan Iya, Bu. puisi sendiri, membuat video tentang pembelajaran mungkin. Gimana kalau kita sepakati hari ini gimana? Ibu beri kebebasan Ananda berkarya. Bagi yang terlambat itu. Nah, masuk dah yang Ibu bicarakan. Kita memberi sanksi kepada mereka, tetapi sanksinya bukan hukuman secara fisik. Tetapi Iya. kita beri mereka dengan penguatannya adalah untuk kemajuan mereka, Hal yang positif. ke hal yang positif. Contohnya mungkin mereka dengan menciptakan sebuah karya, menyanyi mungkin diciptakannya, mungkin mereka bisa membuat visi, mungkin mereka mau membuat blog. Nah, ini tergantung dari apa saja minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Bagaimana kalau kita buat seperti itu? Halo, anak-anak Ibu semua, sepakat tak kita tentukan itu? Iya, Bu. Iya, Ibu maunya sanksi itu bukan berdasarkan fisik. Ibu tidak mau dengan fisik itu. Seperti Ananda, Bu bikinkan repot Ananda, jadi Ananda masuk kelas. Memberi hukuman seperti itu, tidak mau Ibu. Ya, nah makanya hari ini bagi yang terlambat, tapi setiap kesepakatan kelas yang kita buat, konsekuensinya harus dilaksanakan ya. Ini tidak hanya tertulis ini, tetapi harus dilaksanakan. Nah, semua yang hasil karya Ananda nanti akan Ibu presentasikan dan akan Ibu tonjolkan. Inilah karya-karya Ananda, anak SMP 14. Itu menurut Ananda bagus enggak? Bagus, Bu. Nah, mana tahu Ananda selama ini ada yang bakat dan minatnya belum tersalurkan selama ini. Ya, kadang-kadang motivasi itu datang ketika Ananda diberi sebuah masukan dari orang lain, atau Ananda datang motivasinya karena melihat orang lain, atau karena memang disuruh oleh guru karena sebagai hukuman. Kadang-kadang seperti itu motivasi itu muncul. Nah, disinilah Ibu minta Ananda bisa mengembangkan bakat dan minat Ananda. Ibu berikan kebebasan kepada Ananda untuk berkarya. Nah, pada pembelajaran hari ini ya, dan untuk selanjutnya kita akan mencoba belajar merdeka belajar. Nah, dengan merdeka belajar ini Ananda Ibu berikan kebebasan. Maksudnya kebebasan di sini adalah yang positif ya, bukan negatif ya. Kebebasan kepada Ananda untuk bisa berkarya, berinovasi, kreatif Ananda. Ya, sesuai dengan bakat dan minat Ananda. Jadi di sini Ibu tidak memaksa sifatnya ya. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Oke, buatkan di sana Dik, tertulis Dik. Akan diberikan hukuman dalam bentuk bukan dalam bentuk fisik atau fisik. Apa bagusnya tuh? Bukan dalam bentuk fisik. Membuat blog ya, membuat sesuatu karya.
membuat suatu karya. Buat dalam kurung Zik, sesuai bakat dan minatnya. Sesuai bakat, sesuai bakat aja dan minatnya. Nggak usah pakai kurung itunya dulu Zik. Sesuai dengan bakat. Naik lagi ke atas dulu. Sesuai dengan bakat dan minatnya. Sesuai dengan bakat dan minat. Buat dalam kurung Zik. Dalam kurung Zik, kita kasih contoh. Mungkin contohnya membuat video. Contohnya membuat video pembelajaran. Nah, Ibu minta Ananda di sini ya membuat video atau pembelajaran, kita sesuaikan dengan KD kita hari itu ya. Mau nggak seperti itu? Jadi Ananda berkarya itu nak ngambang nanti. Paham nggak cara Ibu? Iya. Misalnya KD yang akan kita pelajari, contohnya membuat browsing atau browser, contohnya adalah pelajaran TK misalnya ya. Jadi Ananda berkaryanya di bidang itu, tentang itu materinya misalnya. Karena Ananda terlambat di jadwal pelajaran itu, materi itu. Paham nggak menurut Ibu? Ya paham Bu. Bisa saja Ananda bisa menciptakan nyanyi tentang browsing dan browser ini. Bisa aja Ananda menciptakan sebuah puisi dari browsing dan browser. Nah, mungkin bisa saja Anda membuat video pembelajaran. Nah, kita sesuaikan dengan KD yang ada di materi Ibu ketika Anda terlambat. Gimana? Iya, Bu. Oke? Deo gimana, Deo? Deo paham? Setuju enggak yang Bu bicarakan? Paham, Bu. Setuju enggak? Ini Ibu minta, mungkin pasti Anda banyak berkarya nanti nih. Ya, setuju? Setuju, Bu. Oke, kita sepakati membuat video pembelajaran. Kemudian membuat puisi. Coba buat tulisan aja. Oke, kemudian lagi tulis J. Nyanyi atau lagu atau nyanyi. Oke, atau yang lainnya bisa jadi drama atau komedian atau apa. Atau membuat poster. Bisa jadi seperti itu. Yang lainnya. Contoh lagi Zik, samping menyanyi tadi Zik, membuat poster mungkin. Membuat poster. Atau membuat presentasi. Presentasi sudah itu Zik. Presentasi. Atau mungkin anak-anak membuat TikTok. Kan bisa juga. TikTok kan tidak hanya untuk apa ya, tetapi bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran. Ya? Iya, Bu. Oke, atau TikTok. Mudah-mudahan yang kita rencanakan ini bisa dipakai oleh sekolah nanti. Buat TikTok. Tapi TikToknya dalam hal positif ya. TikTok bisa sebagai media pembelajaran. Kita hubungkan dengan pelajaran kita. Ya. TikTok dalam hal yang positif. Tidak lari dari KD-nya ya. Ada ditulis tadi, Dik. Yang terlambat dari 5 menit akan diberi sanksi dalam bentuk membuat video, membuat karya sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini sesuai dengan KD. Nanti tak kemana-mana, nanti tidak sesuai nanti. Sesuai dengan KD pembelajaran hari itu. Oke.
Dah mantap ini. Ini mantap sekali ini. Oke? Mungkin yang lainnya lagi apa kita lakukan? Bagian terlambat ini tadi. Oke? Masih banyak rasanya Ibu kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Ayo, siapa lagi yang mau berbicara? Silakan Ananda berbicara. Sampaikanlah apa yang tersimpan dan tersirat dengan sama Ananda selama ini. Ini demi kebersamaan kita. Kelasnya itu nanti dibagi, Bu. Kelasnya sesuai dengan daftar kelasnya, Nak. Kan udah dibagi kemarin. Ananda kan udah berkelas kan? Jadi 15 siswa per kelas atau satu kelas? Itu yang belum dapat Ibu beritanya, Nak. Apakah kita dipisah-pisah jadi 15 orang atau satu kelas gimana? Kita tunggu aja dari keputusan sekolah nantinya ya. Karena Ibu belum dapat ini informasinya seperti itu. Ya, lanjut. Apalagi, Nak? Tentang kebersihan gimana? Kebersihan kelas sudah tadi ya. Piket gimana? Piket udah perlu nih ditulis. Diserahkan ke kelas masing-masing. Iya, diserahkan kepada kelas masing-masing. Tapi Ibu tidak mau ada sampah ya. Oke. Perlu ditulis, Azik. Masing-masing kelas membuat jadwal piket. Nah, siapa lagi? Ya, apa lagi? Minta izin gimana tadi 5 menit ya? Udah ditulis tadi, Zik? Belum. Yuk. Mana suaranya yang lain? Kok pada diam? Sakila ada Sakila. Lagi Nak? Apa kira-kira lagi yang perlu? Tentang atribut kelas nggak penting itu. Tentang atribut Ananda sendiri, berpakaian gimana? Itu perlu nggak disepakati itu? Apa itu yang tidak boleh larangan di sekolah? Ya, berpakaian sesuai dengan aturan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Misalnya Anda pakai hari Senin pakai putih biru. Nah, ya seperti itu. Nah, lanjut apa lagi? Oke. Kemudian atribut berpakaian atau atribut sekolah ya. Atribut itu termasuk pakai dasi. Pakai apa lagi? Nah, pakai peci bagi anak kelas bagi anak-anak yang mungkin mengikuti kultum ya. Nah, kan sesuai berpakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sekolah. Termasuk atributnya ya. Buat aja di situ, Jack. Sekolah termasuk atributnya. Nah, kira apa lagi? Tiket udah, pakaian udah. Nah, terus apa lagi?
Mungkin ketika di labor komputer gimana yang harus? Apa biasa larangan ibu sering ibu tegur itu di labor komputer? Sebelum masuk labor komputer apa yang sering ibu tegur itu? Bu ingatkan. Verifikasi sepatu. Apa nak? Sepatu. Sepatu pada tempatnya di labor komputer. Buat aja seperti itu. Itu bikin di dalam labor komputer, dalam kurung labor komputer. Di dalam kelas mungkin kemungkinan kita masih pakai sepatu ya. Berbeda itu. Oke. Masuklah ke labor komputer. Nah, kemudian lanjut. Tentang apa lagi? Kehadiran itu ya, itu termasuk kehadiran atau disiplin Anda. Kalau sakit gimana? Kirim surat izinnya ya, itu termasuk aturan juga enggak? Jadi datang ke sekolah tanpa berita itu dianggap tidak hadir ya. Nah, apa itu bagusnya kita tulis? Halo. Iya. Misalnya Ananda tidak bisa hadir, tapi kadang-kadang Bu lihat selama ini dianggap tidak hadir karena Ananda tidak memberikan kabar berita kepada sekolah. Nah, itu termasuk pelanggaran enggak? Nah, itu perlu kita tuliskan enggak di sana? Ayo, siapa yang apa? Deo mana Deo? Deo tadi katanya mau masuk tapi bicaranya dari tadi enggak benar mendengar suaranya nih. Deo, kasih saran Deo. Apa saran Deo? Masing-masing Ananda coba keluarkanlah saran-sarannya. Ayo. Saran yang apanya, Bu? Pokok apa saja tentang peraturan atau tata tertib yang terasa sama Deo yang harus kita bicarakan hari ini, yang perlu kita sepakati. Pakai masker, Bu. Wah, udah itu sudah tadi via Deo. Yang belumnya lagi Deo. Patuh kepada peraturan COVID, Bu. Iya. Patuh pada peraturan COVID. Berarti kita selipkan di atas tadi, Jake. Iya. Bu, Apa? sekolahnya kapan, Bu? Emang sekolahnya kapan, Bu? Januari rencananya. Januari, Bu. Iya. Tanggal berapa, Bu? Kemungkinan tanggal berapa ya? Ibu belum pasti juga. Mungkin di awal-awal Januari mungkin. Kita besok kalau belajar di sekolah, Bu. Habis Zoom ini, Bu. Itu yang belum tahu Ibu nak. Kita nggak rasanya mungkin uji coba baru nak. Berapa hari kita sekolah? Kayaknya nggak full kita sekolah. Belum full. Mungkin diatur berapa mata pelajaran hari itu. Itu. Ibu belum dapat pastinya gimana pelaksanaannya. Kita tunggu aja nanti ya. Juknisnya ya. Bagaimana cara belajar di masa COVID bertatap muka di kelas. Yuk coba lagi nak. Apa menurut kita sepakati hari ini? Yuk Fitri. Nggak boleh pakai peralatan tulis pinjam, Bu. Pinjamnya maksudnya gimana Fitri? Kayak pensil, penghapus, nggak boleh tuh, Bu. Pinjam punya teman gitu? Iya, Bu. Kan masih PSBB, Bu.
Oh iya. Berarti kita termasuk juga di sana kita tidak memakai punya teman dulu ya? Ya, Bu. Iya. Oke, kita selipkan Yazid. Memakai barang sendiri aja dulu ya. Nah, itu contohnya ya. Contoh aja memakai peralatan sekolah sendiri. Nah, tanpa meminjam peralatan orang lain ya. Buat di sana. Masih berkaitan dengan protokol kesehatan. Ya, dari rumah sendiri. Buat di sana untuk menghindari penularan ya, dalam kurung penularan COVID-19 atau COVID-19. Ya, bagus sekali ya saran dari Fitri. Oke, mungkin teman-teman yang lain Ananda, mungkin ada lagi nak yang mau berbicara. Rasanya rugi kalau Ananda ada di forum ini tapi Ananda tidak mau mengeluarkan pendapat. Rugi rasanya Ananda hadir. Karena di sini Ananda harus punya semangat, sampaikanlah apa yang Anda rasakan sekarang ini. Mungkin tidak hanya untuk peraturan sekolah di apa aja, mungkin untuk gurunya juga. Apakah ibu gak perlu dikasih aturan ini? Mungkin untuk Ananda saja. Kalau ibu gimana? Supaya ibunya tahu nanti. Apakah kesepakatan ini hanya untuk Ananda? Apakah gurunya tidak? Ayo. Tadi udah menyerahkan tugas tepat waktu, udah termasuk nggak tadi di dalamnya? Udah ditulis tadi, Zik? Belum ya? Belum, Bu. Iya, menyerahkan tugas tepat waktu. Perlu juga enggak sanksinya nih? Bagi yang terlambat gimana? Bagi yang terlambat gimana? Apa aturannya kita buat? Ayo, apa aturannya kita buat? Supaya Ananda tidak merasa dizolimi nanti. Masa saya nyumpulin tugas yang pertama, Bu, kok nilai saya segitu? Sedangkan dia baru sudah lewat jauh dari saya, Bu, nilainya juga segitu. Itu contohnya ya. Sekarang kita sepakati gimana? Apa bagusnya? Menyerahkan tugas tepat waktu. Gimana presentasinya? Ayo. Ibu beri kebebasan kepada Ananda. Ayo. Kalau tugasnya diberikan tepat waktu gimana? Kalau yang bagian terlambat gimana? Dispensasi. Apakah kita masih beri dispensasi? Atau gimana? Silahkan Ananda buat kesepakatan hari ini. Ada di sini yang sering telat dan ngumpulin tugas. Ayo. Ada yang sering telat dan ngumpulin tugas di sini. Waktu masih belajar sama ibu nih. Ya, kita buat kesepakatan hari ini. Atau bagi yang belum bisa mengumpulkan hari itu, kita kasih mungkin dispensasinya apa. Tapi dispensasinya wajar ya. Ya, yang positif ya, yang masuk akal ya. Oke, apa bagusnya? Apa bagusnya, Nak?
Halo. Apa bagusnya? Itu sesuai yang telah disepakati. Bagi yang melanggar, nilainya di sebatas KKM. Tuh, menyerahkan tugas. Yang menyerahkan tugas tepat waktu tadi, Jek. Tambahkan, Jek. Cocok enggak, Nana Ibu? Cocok enggak Ibu buat peraturan, kita buat peraturan seperti itu? Dia jauh terlambatnya ngumpulin tugas. Padahal kita sudah sepakati secara bersama, baru dia kumpulkan. Itu kita kasih penilaiannya sama Ibu adalah hanya sebatas KKM. Apakah itu cocok? Cocok Bu ya. Cocok ya, karena dia terlalu terlambat ya. Oke. Misalnya Ibu kasih limit waktu 1 minggu atau 2 minggu. Kalau udah lebih dari 2 minggu, mereka belum mengumpulkan tugas, berarti nilainya sebatas KKM. Ya, oke, udah ya. Berarti mungkin ada lagi tambahan? Kira-kira masih ada yang Ananda ingin sampaikan? Salwa, mungkin Salwa? Ada lagi mungkin Salwa, terasa sama Salwa? Kayaknya udah cukup, Bu. Udah terlalu panjang ya? Terlalu banyak. Udah terlalu banyak. Kira-kira dengan terlalu banyak ini sanggup nggak Ananda nanti menjalaninya? Insya Allah, Bu. Karena ini konsekuensinya, karena kita yang membuat, kita otomatis harus sanggup ya. Karena ya menurut Ibu enggak, ini wajar-wajar saja. Ya, wajar enggak kita buat sepakatan seperti ini? Wajar. Ya. Nah, peraturan ini kita buat, kita sepakati secara bersama, tujuannya adalah untuk kebaikan kita juga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini, Ananda nanti diharapkan bisa menjadi orang yang disiplin dengan segala sesuatu. Contoh saja tadi adanya protokol kesehatan. Ya. Oke, bisa ada mungkin tambahan. Sakila, ada yang mau menambahkan? Apakah pas? Pas, Bu. Salwa pas? Apakah ada ditambahkan? Bu. Rifa? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Fitri? Udah, Bu. Deo? Deo gimana Deo? Ada ditambahkan Deo? Oke, Bu. Gak ada lagi ditambahkan Deo? Gak ada ya? Oke, Yazid mungkin ada yang mau ditambahkan? Enggak ada, Bu. Tapi sebelum ditutup lebih baik dibaca ulang kesepakatan Iya, Bu. oke. Sekarang mau nggak Yazid bacakan, bantu Ibu membacakan? Ada, Bu. Oke ya. Sepakatan kelas dalam belajar bimbingan TIK kelas 91 dengan guru pembimbing Ibu Liza Mustikasari. Kesepakatan kelas dalam bimbingan TIK. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah masuk kelas. Yang kedua, memakai masker atau face shield selama kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, antri dalam berbaris dan antri dalam mengumpulkan tugas. Yang keempat, memakai hand sanitizer. Yang kelima, membawa bekal dari rumah. Yang keenam, menjaga jarak. Yang ketujuh, mematuhi protokol kesehatan. Yang kedelapan, mengecek suhu tubuh. Yang kesembilan, dilarang makan dan minum di labor komputer dan di dalam kelas selama kegiatan belajar mengajar. Yang ke-10, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ke-11, yang terlambat diberi dispensasi waktu 5 menit. Iya. Yang ke-12, yang terlambat lebih dari 5 menit akan diberi sanksi dalam bentuk membuat suatu karya sesuai dengan bakat dan minatnya dan sesuai dengan KD pembelajaran hari itu. Misalnya membuat video pembelajaran, membuat puisi, bernyanyi, membuat poster, membuat presentasi, membuat TikTok dalam hal yang positif dan lain-lain. Yang selanjutnya masing-masing kelas
diharapkan untuk membuat jadwal piket masing-masing. Selanjutnya, berpakaian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah beserta atributnya. Selanjutnya, meletakkan sepatu pada tempatnya ketika masuk ke dalam labor komputer. Yang selanjutnya, memakai alat tulis yang dibawa dari rumah sendiri yang bertujuan untuk menghindari penularan COVID-19. Yang selanjutnya, menyerahkan tugas tepat waktu dan diberi limit waktu seminggu bagi yang lewat dari batas yang ditentukan, maka nilainya hanya sebatas KKM. Yang terakhir, bagi siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas dan yang tidak pernah mengikuti pelajaran TIK, tidak diterbitkan lapor bimbingan TIK-nya. Oke, terima kasih kita berikan kepada Yazid sudah memaparkan apa hasil diskusi kita hari ini. Nah, Ibu rasa sudah cukup banyak ya. Mudah-mudahan dari yang kita sepakati ini nanti ini akan dicetak nanti. Kita tempel di kelas kita sendiri atau di labor TIK. Mudah-mudahan besok ketika Ibu ada rencana di sekolah kan ada apa itu? Ada rapat guru besok. Ibu coba bicara sama kepala sekolah besok hasil kita diskusi kita hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sepakati bisa dipakai pula oleh kelas yang lain. Ya nak ya? Iya, Bu. Oke. Karena hari sudah malam dan kesepakatan kita sudah selesai kita buat dan kita sepakati, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik dan Ananda sendiri konsekuensinya dan mempunyai konsekuensi untuk menjalankan ini dengan baik ya. Ya Nana Ibu? Iya, Bu. Oke. Karena hari sudah terlalu larut, mungkin Ananda besok mau ujian juga ya. Bagi yang mengikuti ujian untuk besok, silahkan Ananda baca lagi apa pelajaran untuk besok. Selamat ujian Ananda. Semoga Ananda sukses menjawab soal ujian besok. Ya. Dah sekarang kita akan live, kita tutup ya diskusi kita hari ini ya dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, sampai berjumpa lagi ya anak-anak Ibu pada pertemuan selanjutnya. Kalau nanti kita masih virtual, Ibu akan beri pengumumannya melalui WA ya. Ya, siap Ananda? Bu. Oke ya. Saya silakan Ananda bisa keluar live dari kita. Zid, tolong dikirim ya Zid di WA grup ya Zid, supaya teman-teman Yazid juga bisa membaca. Oke? Oke. Ya, sekarang Ibu tutup ya. Silakan Ananda keluar. Ibu juga keluar. Dah. Ibu akhiri dengan mungkin dengan ada kesalahan ya Ibu dalam penyampaiannya, Ibu mohon maaf, atau yang belum ada yang Ananda inginkan ya. Mungkin Ananda ada juga yang merasa belum sampai rasanya apa yang Ananda inginkan hari ini. Dan Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan yang lebih baik lagi dari ini ya. Nah, Ibu akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.